Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali bertemu meskipun tidak langsung kontak fisik melalui online kayak begini. Semoga kalian bisa tetap belajar, tetap melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Kafirun. Silakan dibuka buku kalian di surat Al-Kafirun halaman pertama. Kalau judul di buku, indahnya saling menghormati. Ya, kalau di buku kalian di halaman pertama, ya, indahnya saling menghormati. Di situ ada nomor 1 sampai nomor 4. Yang nomor 1 sekilas pengenalan Al-Kafirun, 2 membaca tartil Al-Kafirun, 3 menulis Al-Kafirun, 4 memahami isi kandungan Al-Kafirun. Dan insya Allah untuk membaca tartil kalian insya Allah sudah, Ustadz anggap sudah mampu untuk membaca dan insya Allah sudah hafal semuanya. Nah, untuk yang ketiga menulis ini nanti ada tugas menulis yang insya Allah nanti Ustadz sampaikan linknya untuk tugas menulisnya. Dan Ustadz akan jelaskan sekilas pengenalan Al-Kafirun dan memahami isi kandungannya. Nah, kita buka lanjut ke amati gambar. Amati gambar. Di situ ada gambar masjid yang umat Islam menuju ke masjid, ada gereja tempat orang Kristen melakukan ibadahnya di sana, pura tempat orang Hindu, kemudian wihara tempat orang Buddha melakukan aktivitas peribadatannya, dan kelenteng tempat orang-orang Konghucu juga melakukan tempat peribadatannya. Nah, yang ingin Ustadz sampaikan anak-anak adalah ini di Indonesia ini seperti ini. Agama itu ada, bukan agama ya, agama yang resmi yang ada di Indonesia. Ini ada 4, ada Islam, ada 5, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, di dalam surat Al-Kafirun ini, Ustadz sedikit akan menjelaskan tentang kenapa Allah menurunkan Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad. Kenapa Allah menurunkan surat Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad. Nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang sekilas pengenalan Al-Kafirun. Al-Kafirun itu surat yang ke-109. Ya. Ayatnya nggak banyak, cuma 6 ayat. Kemudian ini mengisyaratkan orang kafir itu punya keinginan merayu Nabi Muhammad untuk bisa sharing dengan Nabi Muhammad. Nah, ceritanya begini, Nana. Suatu saat para pembesar orang Quraisy itu datang kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad tidak lagi menyebarkan agama Islam dan mengajak orang-orang Quraisy Mekah untuk menyembah kepada Allah. Tetapi Nabi Muhammad nolak. Gitu ya. Nabi Muhammad nolak. Apa sharingnya? Sharingnya begini. 1 hari Nabi Muhammad ikut agama mereka, 1 hari Nabi Muhammad 1 hari mereka ikut agama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nolak. Akhirnya turun surat Al-Kafirun. Ini makanya kemudian Al-Kafirun ini sebagai upaya orang-orang menjawab upaya orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad. Maka pupuslah harapan orang-orang kafir Quraisy untuk mengajak Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak yang berbahagia. Sebentar.
Ya, ini judulnya kan indahnya saling menghormati. Judulnya indahnya saling menghormati. Tadi saya sampaikan surat Al-Kafirun surat yang ke-109, jumlah ayatnya ada 6. Nah, ini surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah di zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agama sendiri. Jadi ini jawaban Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Jadi Nabi Muhammad tidak mau mengikuti keinginan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Selanjutnya mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Jadi, Nabi Muhammad mempersilahkan kepada mereka untuk menyampaikan atau mengikuti ibadah mereka sendiri. Jadi nggak usah mengajak sehari beribadah sesuai agama Islam, sehari enggak. Nah, kita pun juga sama seperti itu. Kalau kita diajak oleh orang untuk melakukan hal yang seperti itu, jangan mau. Karena kita punya aturan sendiri, mereka punya aturan sendiri. Gitu ya. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinama Al-Kafirun, orang-orang kafir diambil dari salah satu ayat yang berbunyi Al-Kafirun, ya, tepatnya ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Tepatnya begitu. Nah, Al-Quran ini berisi firman-firman Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tata cara memulai membaca Al-Quran dengan isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah itu ta'awud, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awud itu banyak. Ya. Nah, Al-Quran ini kitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan tepatnya Al-Quran itu turun saat bulan suci Ramadan, ya, tanggal 17. Selanjutnya terus menerus malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad sesuai dengan keadaan kondisi yang menimpa Nabi Muhammad. Ya. Kemudian basmalah itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan surat Al-Kafirun. Satu, mengisyaratkan pupusnya semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang adanya sikap saling menghormati tasamuh di antara umat beragama. Jadi begini, saling menghormati itu, Islam itu mengatur umatnya untuk bisa saling menghormati kepada umat yang lain. Contoh nih, kalau kita punya tetangga yang Kristen, tetangga yang Hindu, tetangga yang Buddha, kita tetap saling menghormati. Caranya seperti apa? Saat mereka sholat, saat mereka beribadah, ya sudah, mereka sudah beribadah, gitu ya. Kita nggak boleh kemudian mengikuti cara ibadah mereka, nggak boleh. Kita nggak boleh mengikuti acara keagamaan mereka, kita nggak boleh. Karena kita beda dengan mereka. Di mana letak saling menghormatinya? Letak saling menghormatinya saat ada event-event sosial. Mungkin kita bisa kerja bakti bareng, gotong royong bareng. Kalau ada yang sakit, kita besuk ke sana. Kalau mereka mengundang untuk acara-acara yang tidak ada hubungan dengan agama, ya kita datang. Nggak ada masalah. Itu namanya saling menghormati. Kita menyapa mereka, kita main dengan mereka, kita silaturahim dengan datang ke rumah mereka. Nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Gitu ya. Yang ketiga, tidak boleh berkompromi dalam hal ibadah dengan agama lain. Nah, ini Al-Kafirun. Makanya di surat Al-Kafirun itu kan
ada ayat lakum dinukum waliyadin. Ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya dari ayat itu kalau masalah dalam hal peribadahan, nah kita tidak boleh kemudian menghormati. Artinya, karena aku menghormati, kemudian aku harus ikut mereka. Waktu ke gereja kita ikut, waktu mereka ada acara keagamaan mereka kita ikut. Nggak boleh kalau begitu. Itu namanya bukan saling menghormati, bukan tasamuh. Ya, kita nggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah punya aturan sendiri. Ya. Makanya kemudian begini. Yang keempat, boleh bertoleransi tapi untuk hal selain agama. Ya, kita main bareng, mau sepak bola, mau main apalah, terserah. Ya, terserah. Karena toleransinya di situ, gitu ya. Toleransinya di situ. Kita saat mereka punya acara ya silahkan. Yang penting jangan mengganggu kita dan tidak boleh mengajak mereka untuk masuk agama kita. Biarkan aja, gitu ya. Biarkan aja. Nah, kita tunjukkan sebagai orang Islam menjadi anak yang santun, yang sopan, ya, yang menunjukkan kita ini taat beribadah kepada agama kita. Itu seperti itu. Nah, ini namanya tasamuh, menghormati. Tapi kalau kita ini mengikuti acara mereka, ya itu nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran melarang, Islam melarang hal-hal yang seperti itu. Buktinya Nabi Muhammad ketika diajak untuk sehari menyembah Tuhan mereka, sehari menyembah agama Allah, Nabi Muhammad menolak. Kenapa? Karena punya aturan sendiri. Nggak boleh kita ini kemudian mengikuti atau mencampur agama kita dengan agama mereka. Karena masing-masing kita sudah punya aturan sendiri. Jadi seperti itu. Ini inti dari surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak, nah makanya di sini Allah sebutkan, ya. Coba dibuka lagi bukunya. Bisa. Nah, ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Yang dipanggil Nabi Muhammad untuk menjawab kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini jawaban yang diberikan oleh Allah yang langsung diajarkan kepada Nabi Muhammad. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad, aku enggak menyembah yang kamu sembah. Aku hanya menyembah kepada Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi mereka itu bukan penyembah apa yang kita sembah. Karena kalau menyembah Allah, syaratnya harus syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka nggak mau masuk Islam. Makanya Nabi Muhammad menjawab dengan ajaran dari Allah, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Selanjutnya, wala ana abidum ma abattum. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Coba dipahami. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini mengulang-ulang terus, ya. Yang ayat 2 tadi, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Sekarang, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Terus diulang-ulang terus. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini untuk masalah agama nggak boleh kemudian dicampur baurkan, gitu ya. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Terus diulang-ulang. Ini menunjukkan, sekali lagi anak-anak, menunjukkan
kalau kita umat Islam itu diajarkan masalah ibadah kepada Allah, masalah agama, nggak boleh kemudian kita mudah mengikuti agama lain. Terakhir, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini menunjukkan mereka punya aturan sendiri, kita punya aturan sendiri. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, untuk masalah tasamuh, bertoleransi, menghormati, boleh menghormati dalam hal sosial, menjenguk orang sakit, ya diundang mereka untuk acara yang bukan keagamaan, bermain bareng, ya duduk bareng, itu nggak ada masalah. Tapi untuk masalah agama, kita tidak boleh saling menghormatinya, tidak boleh mengikuti dari aturan mereka. Makanya di sini, meskipun Ustadz lihatkan gambar yang di halaman 1 tadi, meskipun di Indonesia ini ada beberapa agama, tapi kita tetap menghormati saat mereka beribadah aja, melakukan peribadatannya, tetap mereka melakukan peribadatannya, tapi kita nggak boleh mengganggu mereka, gitu. Kita nggak boleh mengganggu kita. Begitu juga mereka juga nggak boleh mengganggu kita, karena kita ini juga dianjurkan untuk menghargai orang lain, menghargai agama lain. Terbukti Nabi Muhammad saat berdampingan dengan orang Yahudi, Nabi Muhammad melihat jenazah orang Yahudi itu lewat, Nabi Muhammad berdiri untuk menghormati aja, gitu ya, untuk menghormati aja. Nabi Muhammad berdiri, setelah lewat, Nabi Muhammad duduk lagi. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam itu ada hal-hal yang bisa ditoleransi, bisa dimaklumi, ya, ada hal-hal yang tidak. Nah, untuk urusan agama kita nggak bisa toleransi, tapi untuk urusan yang lain sosial kita boleh bertoleransi. Jadi itu anak-anak yang materi yang Ustadz sampaikan, ya. Jadi kita boleh berteman dengan orang lain, dengan agama lain lah. Dengan orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu boleh, tapi untuk kita mengikuti acara keagamaan mereka, kita nggak boleh, gitu ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah lewat surat Al-Kafirun, yang diajarkan oleh Allah lewat surat Al-Kafirun. Kita harus betul-betul meyakini bahwasanya agama Islam ini agama yang kita yakini, agama ini agama yang baik, agama yang membawa kita sampai besok di akhirat, ya, bertemu di surga bersama. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, ini yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini, dan tugasnya adalah, tugas selanjutnya kalian menulis surat Al-Kafirun dan artinya. Nanti linknya akan Ustadz sampaikan lewat wali kelas masing-masing. Sekian, terima kasih anak-anak. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk terus belajar, dan jangan lupa berdoa semoga ujian musibah ini segera selesai, kalian bisa sekolah kembali, dan kalian bisa bertemu dengan ustadz-ustadzah di sekolah, bisa bertemu dengan teman-temannya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.